Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sekalian diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana tidak, daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak daripada mereka yang meninggalkan salat tetapi mereka masih menikmati daripada kesehatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka meninggalkan perintah, yang mana perintah salat ini yang langsung Nabi kita menerima tanpa perantara oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya salat 5 waktu yang Nabi langsung menerima dari Allah langsung tanpa perantara para malaikat. Betapa mulianya perintah itu salat, tetapi daripada manusia yang beriman, sebagian mereka meninggalkan salat. Mereka melakukan puasa, tetapi meninggalkan salat. Mereka seakan-akan logikanya mereka yang masih ada utang, ya, tetapi masih melakukan sesuatu yang wajib, tetapi masih ada yang utang. Seperti orang yang pergi haji dengan meninggalkan utang yang banyak. Apakah mereka diwajibkan untuk menunaikan haji? Di dalam hukum tidak ada kewajiban orang yang tidak mampu. Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat demi melakukan puasa. Mereka menganggap bahwa puasa lebih penting daripada sholat. Padahal kedua-duanya ditetapkan oleh Allah derajatnya, kedudukannya, atau daripada nilai kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berat. Yang mana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Inna yaumal qiyamati awwalu ma tuzanu wa fi salatihim fa idza saluhat saluhal a'mal kulluh." Nabi mengatakan nanti di hari kemudian yang paling pertama yang akan dihisap, yang akan ditimbang, akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah dan para malaikatnya adalah salatnya manusia. Jika salatnya itu benar, tidak ada yang ditinggalkan, maka perintah kewajiban yang lain dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan, disempurnakan berkat dia memperhatikan, selalu senantiasa melakukan, menunaikan salat. Kita melihat, mendengarkan bahwa di dalam rukun Islam yang lebih dahulu adalah salat, yang kedua baru puasa, zakat, baru haji. Yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua menunaikan salat. Yang ketiga daripada zakat dan puasa. Lebih dahulu, lebih utama melakukan salat. Jika ada seseorang yang melakukan puasa dan meninggalkan salat, itu namanya istidraj. Dia masih disihatkan oleh Allah. Mereka masih dilancarkan rezekinya, masih dimudahkan urusannya, sedangkan dia meninggalkan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun." Shadaqallahul azim. Kami memberikan istidraj, ujian, cobaan kepada sebagian hamba, mereka masih sehat, masih dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, sedangkan mereka meninggalkan salat, maka kami mengulur-ulur untuk mengambil kembali nikmat yang kami amanahkan kepada mereka.
kalau mereka masih meninggalkan sholat dengan jangka waktu yang kami berikan, kata Allah, maka kami akan hancurkan dia. Ambil semua hartanya, rezeki yang kami amanahkan. Kita ambil kesehatan yang kami berikan setiap saat, berarti dia akan sakit. Karena Allah sudah menunggu memberikan cobaan istidraj. Dia masih sehat padahal dia tidak sholat. Dia masih sukses padahal dia meninggalkan sholat. Allah undur, ya, berikan ujian yang namanya di dalam Al-Quran istidraj. Tetapi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Allah, kalau dia belum kembali melakukan sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi jatuh bangkrut, diambil hartanya, diambil kesehatannya, ya, diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh, sehingga dia, ya, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seseorang diberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka meninggalkan salat dengan sakit yang ringan, belum merasa diingatkan oleh Allah, diberikan penyakit yang lebih berat. Belum merasa diingatkan, diperingati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah, ya, mengambil salah satu daripada anaknya, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tatadzakkarun, ya, apakah kalian, kata Allah, tidak mengingat dengan ujian cobaan yang saya berikan kepada kalian disebabkan daripada perilaku kalian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, ya, dapat memahami dan mengamalkan peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, dan semoga kita semua mendapat hidayah dan taufik sehingga kita, ya, meyakini bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.